Saya bersyukur bahwa program ini adalah program yang ada di dalam APBD kita, dan sebagai gubernur yang mendapatkan amanat atas perintah undang-undang untuk melaksanakan APBD itu terlaksana dengan baik. Formula E itu bukan programnya Pak Gubernur. Formula E itu adalah programnya Pemprov DKI Jakarta. Gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu. Jadi ketika kemudian rame-rame membicarakan, kita melaksanakan program, siapa yang usul? Benar, yang usul dari pemerintah, dari sisi eksekutif. Tapi disepakati oleh semua bahwa ada orang-orang yang dulu menyepakati, kemudian dia membalikkan pikirannya, kemudian dia tidak konsisten dengan pikirannya, bahkan mengkhianati yang dia katakan, itu adalah pertanggungjawaban dia pada dirinya, pada Tuhannya, dan jelaskan pada anak cucunya. Karena ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang, kalau tidak nggak akan jadi tuh. Tapi bagi saya, ini adalah sebuah amanat yang ditetapkan oleh Perda, yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan kami bersyukur amanat itu bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan membawa nama baik Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjamin tidak menerima uang serupiah pun dari dugaan kasus Formula E yang diusut KPK. Anies justru meminta pihak yang menuduhnya menerima uang dari Formula E untuk membuktikan tuduhan tersebut. Bila dikatakan dirinya mengambil uang, maka tunjukkan. Bila tidak ada buktinya, maka tuduhan itu akan batal. Jangan dibalik, setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Tapi dirinya tidak pernah terima, dan ini adalah sebuah proyek untuk Indonesia yang berurusan dengan lembaga internasional yang memiliki reputasi. Pihak Formula E yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta beroperasi di negara yang aturan pembukuan sangat kuat. Anies pun menyatakan seluruh rapat Formula E direkam. Dalam semua sifat penuduhan, yang harus membawa bukti adalah yang penuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana, menuduh harus membawa bukti. Habis energi orang kalau yang dituduh harus membawa bukti. Habis energinya. Jadi yang harus membawa bukti adalah yang menuduh. Kalau tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, batalin tuduhan itu. Kenapa harus takut? Kami hanya bicara tentang hukum, ya, tidak terpengaruh oleh politisasi atau kriminalisasi bergaya humor yang ada di luar itu. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dan betul kami sudah berkoordinasi dengan BPK. Nah, tentu substansi apa yang kami bicarakan bukan untuk konsumsi media, ya. Tetapi prinsip dalam penghitungan kerugian negara, ya, itu ketika kasus ini sudah naik ke penyidikan. Nah, itu sudah menjadi SOP baik di BPK atau di BPKP. Saya 20 tahun jadi auditor, tentu memahami hal tersebut. Apakah penghitungan kerugian negara itu ikut mempertimbangkan misalnya mensrea? Oh tidak, ya, tidak. Secara normatif standar auditor itu ketika kriteria parameter itu tidak diikuti atau tidak sesuai dengan fakta, ya, kemudian berdampak pada sesuatu atau peristiwa yang lain, tidak menyimpulkan, auditor itu tidak menyimpulkan siapa pelakunya, tidak. Dia hanya sebatas mengungkap fakta. Apakah KPK sudah menemukan unsur perbuatan melawan hukum? Hari apa kemarin? Hari Sabtu, ya, Tempo hari Sabtu sudah mengungkapkan, nama saya juga disebut, saya tahu, ya nggak masalah juga. Berapa kali nama saya disebut Tempo? Nggak ada persoalan buat saya. Saya tidak merasa terintimidasi atau merasa seolah-olah saya dipaksa untuk menghentikan suatu kasus atau melanjutkan suatu kasus. Ya, saya betul-betul hanya berpegang pada aturan dan kemudian, ya, bersandarkan pada alat bukti. Itu saja yang menjadi sandaran kami, ya, di KPK. Ya. Ya, kasus sudah sedikit terungkap, ya,
kami sedang mempertimbangkan juga, ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan itu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu, ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya, seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Sekali lagi saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu. Anies juga turut bicara soal isunya ditargetkan oleh pimpinan KPK terkait kasus Formula E. Anies yakin mereka yang bekerja di KPK secara profesional. Sekarang dirinya pun masih yakin bahwa KPK bekerja profesional. KPK adalah lembaga terhormat yang memiliki tugas menjaga integritas, dan mereka yakin di dalam itu punya perasaan nama baik institusi, nama baik Indonesia, sehingga dirinya yakin bahwa mereka bekerja profesional. Anies mengatakan Formula E merupakan program yang ditetapkan berdasarkan Perda DKI Jakarta. Anies bersyukur Formula E berjalan dengan lancar. Ia bersyukur bahwa program ini adalah program yang ada di dalam APBD. Semua gubernur yang mendapatkan amanat atas perintah undang-undang untuk melaksanakan APBD, dan itu terlaksana dengan baik. Formula E bukan program gubernur saja. Formula E itu programnya Pemprov DKI Jakarta dan gubernur beserta jajarannya melaksanakan program itu. Selain itu, Anies tidak melihat soal invisible hand yang disebut berupaya menjegalnya jelang Pilpres 2024. Anies tidak melihat jika kritik di media sosial yang kerap ditujukan kepadanya digerakkan oleh pihak tertentu. Jegal-menjegal itu adalah tanggung jawab mereka yang melakukan pencegalan. Bagi penonton, silakan menyaksikan apakah sliding tackle ini fair atau tidak. Ia mengaku jalan terus saja. Apa yang dikerjakannya bismillah dengan cara yang benar untuk kebaikan banyak orang. Sementara itu, KPK mengatakan ada dua hal yang menjadi sandaran KPK dalam memproses kasus, termasuk kasus Formula E, yakni aturan dan alat bukti. Alek mengatakan saat ini kasus Formula E sudah sedikit terungkap. Menurutnya KPK mempertimbangkan proses penyelidikan kasus Formula E